Pada Mei 1998, Indonesia mengalami pukulan terberat akibat krisis ekonomi yang menerpa Asia Timur. Meningkatnya inflasi dan pengangguran menciptakan penderitaan di mana-mana. Ketidakpuasan terhadap pemerintah yang lamban dan merajalelanya korupsi juga meningkat. Mahasiswa dari berbagai universitas di seluruh tanah air menyelenggarakan demonstrasi besar-besaran. Mereka menuntut pemilu ulang dan tindak efektif dari pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi. Hei, kenapa kamu lari seperti itu? Aku baru lihat berita, Soeharto kembali lagi jadi presiden. Apa? Emang itu benar? Benar. Ini sungguh keterlaluan dan melanggar aturan. Kita harus melawannya. Tapi apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita sudah lelah melihat pemerintahan seperti ini. Masyarakat kecil ditiadakan. Saya kasihan lihat mereka. Benar, kita harus melawan. Ayo kita demo. Ayo! Tunggu. Kalau begitu, kita harus mempersiapkan perlengkapan, poster. Belum lagi, kita nggak boleh bawa senjata tajam. Nanti, tanggal 12 Mei, kita kumpul di Universitas Trisakti buat ngelakuin demo. Itu demi memajukan bangsa kita. Aku setuju. Tapi kenapa kita nggak boleh bawa senjata tajam? Karena tujuan kita hanya berdemo, bukan menyakiti. Dan ini dilakukan untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Nah, yang lain kita kabarin mahasiswa buat ngelakuin demonstrasi. Sesuai kesepakatan kemarin, kita ngumpul di sini untuk demo buat nurunin jabatannya Soeharto. Demo ini bukan perkara kecil, teman-teman. Masa depan bangsa di tangan kita. Apapun hasilnya nanti, yang penting kita selamat. Jadi, apakah kalian siap untuk berdemo? Siap! Apakah kalian siap untuk mengambil resiko? Siap! Tapi apakah ini langkah yang terbaik untuk kita dan untuk rakyat Indonesia? Iya, apakah tidak cara lain selain demo? Apapun yang terjadi, ini akan menjadi sejarah dan pembuktian buat kemajuan bangsa kita. Ingat teman-teman, perjuangan kita di sini bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi, bagaimana teman-teman? Ya, saya bersedia. Kami juga bersedia. Bagus, sekarang kita minta izin ke pihak berwajib. Ayo semuanya. Sebelumnya kami mohon maaf, kami dari perwakilan mahasiswa Trisakti, kami izin melakukan demonstrasi di gedung DPR. Ini terkait dengan masalah pemilu kemarin. Bisa, paling universitas Anda sudah pernah bilang kalau kalian hanya boleh demo di dalam lingkungan kampus. Tapi ini soal hamba, hak asasi manusia. Kita akan tetap menyuarakan suara rakyat. Sesuai perintah atasan kami, bahwa kalian hanya boleh demo di dalam lingkungan kampus. Jika kalian melanggar, dan tahu akibatnya. Apapun yang kalian katakan akan dibantah, Pak. Jika itu memaksa kami melaksanakan sesuatu, kita lihat besok. Kami, para rakyat, tidak akan tinggal diam lagi. Reformasi harus terjadi. Ya, hapuskan KKN dan beri kebahagiaan bagi masyarakat. Diam, ini peringatan terakhir. Bubar kalian semua. Kami tidak peduli. Ayo maju. Ini semua demi anak cucu kita. Saya membuat kalian di sini untuk tujuan mempertahankan pemerintahan 5 tahun ke depan. Mahasiswa menuduh adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu pun tidak benar. Kalian mendukung saya karena kalian adalah orang yang saya percayai. Saya pilih. Maaf Pak, saya tidak bisa lagi mendukung Bapak. Saya tidak bermaksud untuk mendukung mahasiswa, tapi ini menjadi hati nurani. Saya rela dibunuh setelah ini. Saya juga, bahwasanya banyak masyarakat dan mahasiswa yang mengadu pada saya. Mereka menginginkan pemerintah untuk selesai sampai di sini. Saya yakin kalian pasti akan bantu saya untuk meyakinkan para mahasiswa bahwa apa yang dibantu tidak benar. Tapi tidak ada jalan lain lagi, Pak.
14 menteri sudah mengundurkan diri. Siapa yang mendukung saya? Sebaiknya Bapak mengikuti tuntutan mahasiswa demi kebaikan bersama. Bapak B.J. Habibie akan menggantikan Bapak. Untuk menghindari kekuasaan kekuasaan, posisi presiden digantikan oleh wakil presiden. Saya menerima amanah ini. Bangsa kita sedang mengalami situasi yang sulit. Tugas saya adalah mengembalikan kepercayaan rakyat, memperbaiki ekonomi, dan menjalankan reformasi secara jujur dan konstitusional, serta membuka ruang kebebasan agar demokrasi dapat tumbuh. Kita mengajak rakyat untuk tumbuh dan bersama untuk membangun Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Yang mau menolak B.J. Habibie, tepuk tangannya. Dasar penipu, B.J. Habibie saja ikut-ikut dalam kegiatan KKN. Bagaimana bangsa kita nanti kalau dipimpin sama pemimpin dari KKN? Benar itu. Sia-sia pengorbanan kita selama ini. Dibunuh, ditembak, semuanya. Jika pemerintah tidak memperhatikan kami sedikit pun. Setelah tanggal 13 Oktober 1998, B.J. Habibie menyetujui pembentukan tim untuk merevisi UUD 1945. Tim ini dibentuk untuk membuka ruang reformasi politik dan ekonomi, serta membebaskan tahanan politik. Langkah ini menjadi bukti awal keseriusan pemerintah dalam menjalankan tuntutan perubahan dari masyarakat. Proses reformasi ini diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis dan transparan. Semua hal tersebut merupakan bagian dari era reformasi yang dimulai setelah jatuhnya Orde Baru. Masyarakat berhak berbicara. Saya akan tunjukkan bahwa Indonesia akan mengalami perubahan di era reformasi ini. Hak asasi manusia, keadilan sosial, persatuan Indonesia, kita akan menjunjung tinggi hal-hal tersebut. Setelah reformasi, Indonesia memasuki era demokratis dengan kebebasan berbicara dan partisipasi politik yang meningkat. Masyarakat memiliki peran yang lebih besar dalam menentukan arah negara melalui pemilu yang lebih terbuka. Meskipun tantangan seperti korupsi, ketimpangan ekonomi, dan paralisasi sosial yang menghambat kemajuan, namun dengan semangat reformasi yang hidup, Indonesia memiliki potensi untuk berkembang, mengatasi hambatan, serta menuju masa depan yang lebih inklusif serta adil bagi seluruh rakyatnya.